Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Prakasiwa, NIM 19113199. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang proposal penelitian saya, yaitu dengan judul mengidentifikasi keaslian lukisan berdasarkan warna dan tekstur menggunakan teknologi image processing dengan menggunakan metode K-mean clustering. Yang pertama itu adalah latar belakang lukisan adalah sebuah karya seni rupa yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan cat atau dengan menggunakan kuas lukis, pisau palet, dan peralatan lainnya, yaitu memulaskan berbagai warna. Wadah pengaplikasian lukisan biasanya di kertas, kanvas, atau dinding. Mengidentifikasi keaslian sebuah karya seni sangatlah penting. Hal ini berguna untuk menjaga sebuah proses kekayaan intelektual pada sebuah karya seni rupa. Karya seni memiliki nilai yang tinggi dan seringkali dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga hal tersebut, beberapa karya seni rupa sudah diidentifikasi menggunakan barcode dan data ID. Data tersebut tidak bisa digunakan selamanya sebagai pembuktian bahwa karya tersebut asli. Metode lain dalam mengidentifikasi karya seni rupa adalah dengan menggunakan teknik image processing berbasis computer vision. Metode ini membaca sebuah kode unik melalui pembaca warna serta tekstur pada karya seni rupa tersebut. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi model dalam deteksi keaslian sebuah karya seni berdasarkan warna dan tekstur lukisan. Yang kedua itu adalah rumusan masalah. Apakah algoritma K-mean clustering dapat digunakan untuk mengidentifikasi tekstur dengan akurat berdasarkan masing-masing lukisan? Kemudian, seberapa akurat proses identifikasi tekstur yang dapat dibaca oleh metode K-mean berdasarkan masing-masing lukisan? Dan yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa algoritma K-mean clustering dapat digunakan untuk mengidentifikasi tekstur dengan akurat berdasarkan masing-masing lukisan, untuk mengetahui beberapa akurat proses identifikasi tekstur yang dapat dibaca oleh metode K-mean berdasarkan masing-masing lukisan. Kemudian matrik literatur review. Di sini saya hanya mengambil dua contoh saja yang menggunakan teknologi yang sama, yaitu image processing. Yang pertama itu identifikasi keaslian karya seni rupa dengan teknologi image processing berdasarkan warna dan tekstur. Nah, di sini kelebihannya terlihat ini dengan metode gray level co-occurrence matrix dengan akurasi yang cukup tinggi hingga 80%. Kekurangannya memakan waktu yang cukup lama dalam penggunaan metode GLCM ini. Perbandingannya adalah perbedaan dataset. Di sini datasetnya yaitu universal ya, tentang karya seni rupa, ada patung, ada lukisan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu dengan judul pendeteksi mata uang rupiah palsu menggunakan image processing. Di sini kelebihannya untuk membaca keaslian uang kertas berdasarkan citra watermark dengan pendekatan komputasional. Pengolahan citra digital itu melalui proses akuisisi citra, preprocessing, morfologi, dan langkah terakhir dengan menentukan ada atau tidak piksel pada citra untuk menentukan ada atau tidaknya tanda air dengan deteksi tepi Kenny. Dapat dilihat hasil evaluasi dari deteksi dari keaslian uang kertas tersebut mencapai 85,71% tingkat keberhasilannya. Berarti angka akurasinya cukup tinggi. Kekurangannya, deteksi hanya bisa dilakukan dari jarak yang sangat dekat. Jika dilakukan dari jarak jauh, maka hasilnya kurang efektif. Perbedaan dengan ulasan penelitiannya, perbedaan dataset, perbedaan metode, perbedaan proses pendekatannya. Nah, kemudian alur penelitian. Pertama itu memulai penelitian, kemudian validasi penelitian, kemudian studi literatur, ada permasalahan, kemudian ke pengumpulan data, input data,
terus menggunakan image processing, kemudian masuk ke analisis data. Nah, di analisis data ini ada memasukkan gambarnya, kemudian lanjut ke metode K-means clustering, kemudian mendeteksi warna dan mendeteksi tekstur dengan menggunakan K-means clustering ini, kemudian menunjukkan cell scanning, kemudian masuk ke pengklasifikasian, kemudian klasifikasi, kemudian hasil klasifikasi, kemudian penelitian selesai. Kemudian ada jadwal penelitian. Nah, di jadwal penelitian ini saya di kajian pustaka di bulan pertama, kemudian identifikasi masalah di bulan kedua, kemudian analisis permasalahan dan pemecahan masalah ada di bulan kedua juga. Kemudian perancangan model saya lakukan di bulan ketiga, kemudian pengujian model saya lakukan di bulan ketiga dan bulan keempat, kemudian analisis hasil pengujian di bulan kelima, kemudian penulisan laporan di bulan kelima juga, kemudian penulisan jurnal di bulan ke-6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.